Kita mau pergi ke Taman Juruk Solo. Setelah sampai di depan, loh, kok bangunannya kok seperti ini? Saya kira ini salah tempat. Soalnya Taman Juruk Solo itu bangunannya nggak seperti ini dulu, sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, setelah saya sampai ke dalam, saya tanya kepada petugasnya, ternyata saat ini Taman Juruk Solo berubah menjadi Solo Safari. Nah, ini dia tempat tiketnya. Saya tanya-tanya, ternyata tiketnya hari biasa itu 50.000, untuk yang reguler, yang premium 75.000. Saya tanya kenapa ada premium ada reguler. Kalau yang premium itu nanti saat kita sudah muter itu kembalinya ke pintu keluar itu naik mobil atau naik kendaraan begitu. Nah, setelah sampai ke dalam, kita langsung disuguhi dengan binatang-binatang seperti ini. Yang pertama ada burung, jenis-jenis burung ya, jenis burung seperti ini ya. Memang ini dulunya kata petugasnya Taman Juruk Solo itu tidak begitu terawat katanya, terus diambil alih oleh Taman Safari, lalu dirubahlah menjadi seperti ini. Yang dulunya saat kita masuk, setelah kita dari loket kita masuk, itu jalannya agak jauh ya, menyusuri pinggir danau. Sekarang tidak, sekarang setelah dari pintu loket langsung ada binatang-binatangnya seperti ini ya. Ini tidak usah perlu berjalan jauh, kita langsung disuguhi oleh binatang-binatang seperti ini. Nah, ya memang agak beda ya cara penataannya. Yang namanya swasta kan begitulah, agak bagus sedikit. Oh ya, ini kalau kita ke Taman Safari ke Solo Safari yang dulunya Juruk itu, kita tidak boleh membawa makanan dan minuman, karena di dalam area, dalam kebun binatang itu sudah ada yang menjual makanan dan minuman. Nah, di sini di saat kita menyusuri jalan-jalan, saat kita menyusuri jalanan ini, kanan kiri tidak ada yang jualan seperti kemarin-kemarin ya. Tidak ada yang jualan pakaian, tidak ada yang jualan pop mie, es pop es dan lain-lain ya, bersih sekali. Nah, ini kita langsung, setelah itu kita langsung berjalan di jembatan ya, kayak jembatan gitu. Kanan kirinya adalah pemandangan danau. Di sana tadi ada kincir air dan banyak sekali petugas-petugas yang lalu lalang ya, petugas dari kebun binatang. Jadi kalau kita mau tanya-tanya apa, kita mau tanya seputar kebun binatang itu sangat ramah-ramah sekali orangnya, pegawainya itu. Nah, di sini ada orang utan yang dulunya ada di tengah danau, yaitu kelihatannya tuh sekarang sudah agak dekat dengan pengunjung. Ini di sini orang utannya cuma 2 ya, orang utannya cuma 2, terus primata gitu ya, jenis-jenis primatanya sedikit sekali, karena ini memang baru tahap-tahap awal pembangunan mungkin ya. Mungkin juga ada yang belum jadi, itu yang dikasih bau bambu itu belum jadi. Jadi ini foto-foto dulu di tengah danau ya. Nah, cuma tadi ada tempat spot-spot untuk foto bersama. Nah, kebetulan ini anak saya yang nomor 2 nggak ikut karena ada acara di sekolahannya, yaitu yang paling kanan itu nggak ikut, maka tak sisipin fotonya di sini. Namanya Mbak Yaya, Mbak Del, Mbak Yaya, Mas Damar dan
foto yang dulu. Ini saat dulu masih Taman Juruk ya, untanya ini masih Taman Juruk dulu, belum dipegang sama safari. Ini boleh naik unta dulu itu, sekarang kalau di safari tidak boleh. Nah ini kembali lagi, ini saat kita menyusuri jalan ya, saat kita menyusuri jalan ini beberapa meter itu ada apa namanya, kipas angin ataupun ada yang apa namanya itu blower ya, blower. Jadi setiap 15 meter itu ada blowernya, jadi kalau saat cuaca panas itu sangat menolong sekali, tidak begitu panas ya. Terus ada banyak sekali spot-spot untuk foto. Ini di kanan kirinya adalah danau atau sungai yang ya cukup menarik juga ya, untuk harga tiket segitu. Nah situ ada, sebenarnya itu tempat untuk berbagai macam primata, tapi di sini mungkin belum komplit ya, mungkin belum komplit atau mungkin hewannya itu masih belum pantas atau untuk dipajang, karena dulunya waktu dipegang oleh pihak Taman Juruk itu banyak hewan-hewan yang kurus-kurus begitu, kurus. Mungkin ini kalau dipegang sama safari mungkin memang tidak begitu banyak hewannya, tapi hewannya itu terlihat gemuk-gemuk ya, terlihat sehat-sehat begitu. Nah ini kita masih menyusuri jalan atau jembatan yang ada di atas danau. Ini ada berbagai macam tempat, ini nantinya mungkin akan dipenuhi oleh satwa-satwa jenis primata atau jenis monyet, orangutan dan sebagainya. Nah di sini kita langsung disuguhi satwa, yaitu macam-macam mamalia ya, ada zebra cross, ada kuda, ada macam-macam rusa lah ya, biasa masih. Nah ini adalah berang-berangnya banyak sekali dan terbuka. Ini kalau kita mau nyentuh juga bisa, tapi mungkin geli atau jijik ya. Nah ini berang-berangnya banyak sekali, dan bangunan tempatnya juga terlihat baru, masih bersih sekali, dan bau kolam, bau airnya aja masih bersih. Nah ini saat kita mau ke tempat singa. Nah tempat singanya itu ternyata ada di dalam restoran. Jadi kita masuk ke restoran dulu, baru kita bisa melihat singa. Gini, yang saya nggak setuju, kenapa harus masuk restoran dulu? Seakan-akan kita disuruh untuk membeli atau makan di restoran itu. Itu yang saya kurang begitu setuju kalau ada di Solo Safari ini. Dan yang agak sedikit kecewa di Solo Safari ini, ternyata tidak ada harimaunya atau belum ada harimaunya, tidak ada macannya. Jadi tadi anak-anak agak begitu kecewa. Terus yang kok daging men loh, kok ketok pinter men itu, singanya itu ada di dalam restoran. Jadi orang itu disuruh masuk restoran lalu bisa melihat singanya, dan setelah masuk biasanya itu ada karyawan yang menawari makan. Pinter saya akui ya, pihak Solo Safari ini pinter. Terus pas waktu mau keluar dari area kebun binatang itu, pintu keluarnya itu sebuah toko ya, pintu keluarnya itu sebuah toko boneka. Tadi saya lupa untuk mengambil gambarnya, soalnya tadi baterainya habis, maklum HP-nya HP kentang, jadi ini tidak begitu berkelas. Waktu mau keluar dari pintu keluar dari area kebun binatang tadi, itu adalah toko ya, semacam toko, dan dalamnya penuh dengan boneka. Jadi kita masuk ke toko boneka itu lalu keluar. Ya
kalau memang membawa anak kecil yang mesti nangis, pasti nyeluk boneka ya. Tuh. Terus yang saya pribadi tidak setuju itu, karena saya ini orang desa, wong desa itu ada tiket reguler dan premium, seakan-akan kayak membedakan gitu, membedakan wong melarat karo wong sugih. Kalau yang tidak begitu punya uang belinya ke reguler, kalau yang punya uang premium. Kalau yang premium itu dapat minuman, terus dapat tempat duduk yang di depan. Kalau nanti ada elemen show gajah atau pertunjukan hewan itu bisa duduk di depan, terus nanti pulangnya dianterin sama kendaraan. Itu ya saya memang kurang setuju ya, kayak ada membeda-bedakan gitu, mendiskriminasikan. Itu saya pribadi ya, boleh nanti para netizen boleh menghujat saya, boleh mendukung saya di kolom komentar, tulis di kolom komentar. Soalnya kenapa saya bilang gitu, soalnya kebun binatang itu bagi saya adalah sarana untuk wisata bermacam-macam kalangan, yang nggak begitu beruang ataupun yang beruang. Itu kebun binatang itu bagi saya memang tempat hiburan, tempat wisata untuk semua kalangan. Jadi kenapa harus dibeda-bedakan, ada reguler, ada premium, tapi yang namanya swasta ya begitulah, karena memang mungkin dia habis banyak untuk merombak, untuk menata, ini memang habis banyak ya. Terus di kanan kiri itu tidak ada pedagang asongan ya. Pedagangnya itu resmi dari pihak safari sendiri, pakai seragam semua pedagangnya. Memang rapi ya, memang kalau untuk kerapian memang rapi, tapi bagi saya untuk orang-orang yang di sekitar mungkin mau ikut berjualan, ikut kerja, kan jadi gak bisa ya. Memang bagi dua mata uang ya, yang satunya ingin agar tempat wisatanya maju, yang satu sisi mungkin menggusur pedagang-pedagang asongan. Terus yang saya nggak setuju juga itu parkirnya. Jadi parkirnya itu jauh dari tempat tiketnya, ada sekitar 100 meteran atau 200 meteran ya. Nah, di samping pintu masuk itu ada yang namanya lokasi parkir VIP. Kelihatannya cukup untuk 4 mobil apa 5 mobil itu. Nah, itu juga sangat mendiskriminasikan juga bagi saya pribadi loh ya. Karena kalau nggak punya uang mungkin nggak bisa parkir di situ ya. Ada parkir VIP. Tadi saya juga lupa untuk memotret. Jadi itulah pendapat saya pribadi sebagai orang Solo juga. Karena saya juga asli Solo. Itu hanya pendapat saya pribadi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.